Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Putri Syarul. Saya dari kelas C Manajemen Sore. Saya di sini ingin melengkapi tugas saya tentang pelajaran ekonomi makro, yang mana di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Anggraini Syaputri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu ialah jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jadi penjelasannya itu ialah kalau suku bunga naik maka masyarakat enggan meminjam uang di bank. Nah, kalau sebaliknya suku bunganya menurun, pasti masyarakat banyak meminjam uang di bank. Itu dia jawaban nomor 1. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Nah, jadi perbedaannya itu ialah kalau hambatan tarif menyiratkan pajak atau bea yang dikenakan oleh permintaan negara tersebut atas impor barang dari negara asing sehingga dapat membatasi impor sampai batas tertentu. Sebaliknya, hambatan non-tarif termasuk pembatasan kuantitas yang mempengaruhi volume dan terkadang juga mempengaruhi harga barang impor. Nah, itu dia penjelasan nomor 2. Nomor 3 ialah jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Nah, jadi kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Nah, jadi perekonomian terbuka itu ialah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor atau impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan untuk produk dagang dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan menolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu yang disebut dengan the global economy. Nah, itu dia penjelasan nomor 4. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 5 dan yang terakhir, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Nah, jadi faktor-faktor penghambat pada proses pembangunan yaitu ada 3. Yang pertama itu ialah perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua yaitu ialah perekonomian yang bersifat dualistik. Dan yang ketiga dan yang terakhir ialah tingkat pembentukan modal yang rendah. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan tersebut. Sekian dari saya, Tiara Putri Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.